Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Arfan dan tetap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Arfan. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan memberikan penegasan ulang tentang tanda tangan elektronik yang ada di akun aku. Nah, di video yang pernah saya upload kemarin, mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap solusi akhir untuk melakukan TTD elektronik yang ada di akun aku itu masih saja ada yang belum berhasil. Nah, di video kali ini saya akan menegaskan ulang dan saya akan meneliti lebih dalam lagi kenapa sih kalian kok nggak bisa berhasil dan kenapa pihak akun akunya kok mempersulit untuk melakukan tanda tangan elektronik yang ada di akun aku. Nah, buat kalian yang baru saja memulai untuk tanda tangan elektronik di akun aku, kalian jangan langsung untuk berkomentar yang tidak baik, yang artinya menjerumuskan ke pihak lain untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, jika kalian belum paham, maka kalian bisa langsung bertanya ke saya atau bisa melalui komentar. Jika saya tidak membalas komentar, kalian bisa langsung DM melalui Instagram saya. Nanti di situ saya akan membalasnya pertanyaan yang sesuai dengan yang kalian tanyakan. Nah, di video kali ini saya akan menegaskan ulang beberapa kesalahan dari tanda tangan elektronik yang ada di akun aku. Nah, kesalahan yang pertama yaitu kesalahan umum pada saat kalian melakukan tanda tangan elektronik yang tidak berlaku ketika kalian sudah mendaftar di website di sini kalian mendapatkan kesalahan berupa email sudah terdaftar. Berarti apa itu maksudnya? Nah, di sini saya akan menegaskan ulang bahwasanya jika email kalian sudah terdaftar, maka berarti kalian sudah melakukan pendaftaran di website di GC-nya. Nah, jika kalian merasa belum mendaftar atau melakukan pendaftaran di website di GC-nya, tidak mungkin email kalian terdaftar. Nanti di situ saya sudah menjelaskan bahwasanya ketika kalian diarahkan ke website di GC-nya oleh pihak akun akunya, maka otomatis kalian harus mendaftar terlebih dahulu ke pihak DJC-nya akan nanti kalian bisa melakukan tanda tangan elektronik. Nah, setelah kalian mendaftar tanda tangan elektronik yang ada di DJC-nya, kalian akan disuruh untuk meminta dokumen oleh pihak DJC-nya. Nah, di sini kemarin solusi akhir dari tanda tangan elektronik yang ada di akun aku, di video terakhir saya sudah menjelaskan bahwasanya kalian setelah mendaftar di website di sini kalian harus meminta dokumen ke pihak akun akunya. Nah, itu bukan meminta dokumen, tapi kalian minta verifikasi agar antara pihak DJC-nya dan pihak akun akunya ini bersatu, dan kalian akan ada di tengah-tengah untuk melakukan verifikasi tanda tangan elektronik yang ada di akun aku. Nah, sebenarnya itu bukan bentuk file seperti file PDF, tapi kemarin saya mendapatkan balasan dari akun aku itu bahwasanya dokumennya itu otomatis kalian dapatkan setelah kalian berhasil mendaftar di website DJC-nya. Nah, setelah kemarin ada beberapa pertanyaan yang DM ke Instagram saya, itu ada beberapa pertanyaan bahwasanya dia sudah melakukan pendaftaran dan dia sudah meminta dokumen ke pihak akun akunya, dan pihak akun akunya merespon dalam waktu 2 hari, dan responnya itu berisi tentang arahan untuk melakukan tanda tangan elektronik. Nah, anehnya di situ apa? Balasannya dari akun aku adalah untuk melakukan pendaftaran di Privacy ID. Nah, ini berbeda sekali dengan yang ada di aplikasi akun akunya. Nah, yang ada di aplikasi akun akunya ini diarahkan ke pihak website DJC-nya. Setelah pengguna akun aku ini yang DM saya melalui Instagram itu mengajukan pertanyaan ke pihak akun akunya melalui email, dan di situ dibalas bahwasanya pengguna ini harus mendaftar akun di Privacy ID. Nah, antara kedua website ini memang layanannya sama, yaitu menangani tanda tangan elektronik yang diajukan oleh beberapa aplikasi pinjaman yang ada yang sudah bekerja sama dengan kedua website ini. Tapi jika akun aku tersebut menyarankan untuk mendaftar di dua website ini, maka otomatis tanda tangan kalian akan menjadi crash. Artinya tanda tangan kalian akan menjadi bersatu, yang nantinya akan menjadikan
bahwasanya tanda tangan kalian akan fatal untuk kalian lakukan. Nah, ini saya masih belum bisa memecahkan masalah untuk tanda tangan elektronik yang ada di akun lakunya. Bahwasanya tanda tangan elektronik yang ada di akun laku, setelah kalian mendaftar di website DGC-nya, kalian akan diminta oleh pihak DGC-nya untuk melakukan dan meminta dokumen ke pihak akun lakunya. Dan setelah kalian mengajukan dan meminta dokumen tersebut, pihak akun lakunya tidak akan memberikan dokumen. Karena apa? Karena dokumen tersebut bersifat otomatis setelah kalian terdaftar di pihak website yang sedang diarahkan oleh pihak akun lakunya. Nah, anehnya begini, ketika kalian sudah mendaftar di website yang sudah diarahkan oleh pihak akun lakunya, di situ kalian langsung masuk ke aplikasi akun lakunya dan kalian masukkan email yang kalian daftarkan di aplikasi akun lakunya. Nah, ini sebagai catatan saja bahwasanya email yang ada dibuat pendaftaran di website DGC dan yang ada di aplikasi akun laku ini harus sama. Berarti jika kalian menggunakan email yang berbeda, maka tidak akan bisa diverifikasi dan tidak akan bisa terhubung ke aplikasi akun lakunya. Nah, itu adalah catatan buat kalian yang sedang mengalami email yang berbeda. Kemarin ada pertanyaan mengenai email saya berbeda dengan yang ada di akun laku, karena itu tidak mendapatkan respon dari pihak akun lakunya. Jadi email kalian harus sama dengan yang ada di akun lakunya. Nah, kalian pecahkan sendiri masalahnya dan langsung kalian atasi sendiri bagaimana cara melakukan tanda tangan elektronik yang ada di akun laku. Nah, ini menurut pengalaman yang sudah saya lakukan dulu, yaitu ketika saya diarahkan ke website Privacy ID, saya melakukan pendaftaran di Privacy ID dan saya melakukan verifikasi online, tidak perlu tatap muka atau tidak perlu ke kantor pihak websitenya. Kalian cukup verifikasi online saja. Nah, setelah saya melakukan verifikasi dan verifikasi akun saya sudah aktif, saya melakukan proses selanjutnya di aplikasi akun laku. Nah, di aplikasi akun laku itu saya login menggunakan akun yang ada di Privacy ID itu, dan lalu beberapa menit kemudian saya mendapatkan dokumen berisi tentang bacaan perjanjian. Nah, di bawah sendiri itu ada kertas kosong putih. Di situ saya melakukan tanda tangannya. Setelah saya melakukan tanda tangannya, di situ saya membaca dan menyetujui yang berupa centang, tanda centang itu saya klik checklist, dan setelah itu saya konfirmasi. Setelah beberapa 1 menit setelah pendaftaran selesai, saya langsung mendapatkan limit dan tanda tangan saya sudah berhasil. Nah, itu pengalaman dari saya. Sebelum tanda tangan ini dipersulit, saya sudah berhasil melakukan tanda tangan elektronik dan tidak usah meminta dokumen ke pihak akun lakunya, kan dokumen tersebut bersifat otomatis. Nah, jika kalian belum bisa menyelesaikan masalah itu, kalian langsung saja konsultasi dengan pihak akun lakunya dan kalian langsung cari di beberapa informasi yang sudah kalian dapatkan, dan disitu kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana cara solusi akhirnya untuk melakukan tanda tangan elektronik yang ada di akun laku. Nah, itu adalah penegasan ulang dari saya bahwasanya dokumen itu bersifat otomatis dari pihak akun lakunya yang sudah diperbarui peraturannya oleh pihak akun lakunya. Nah, untuk saat ini pihak akun lakunya masih sedikit membatasi untuk melakukan respon komunikasi terhadap konsumennya atau penggunanya karena keterbatasan dari karyawan ataupun keterbatasan dari waktu untuk melakukan respon kepada penggunanya. Nah, itu adalah penegasan ulang dari saya, dan semoga video ini bermanfaat selalu buat kalian. Dan kalian yang belum paham, kalian bisa langsung DM saya melalui Instagram, dan kalian bisa melakukan chatting dengan saya, dan situ saya akan menjawabnya sebisa saya mungkin. Nah, di video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat selalu, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe video ini. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.